Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi amma ba'd. Para pemirsa yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan kasih sayang kepada anda semuanya. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu untuk kita pelajari dan kita pahami, kita renungkan, kita hayati dan kita amalkan. Hadis ini ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang nomor ke-19. Hadis yang nomor ke-19. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau menyatakan hadis ini hasanun sahih. Melalui jalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus sepupu beliau, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma masih kecil, dibonceng oleh Nabi di atas kendaraan, lalu Nabi memberikan wasiat. Nabi memberikan pengajaran-pengajaran, memberikan ilmu yang sangat penting. Anda bisa merujuk hadis ini di dalam kitab Arba'in Nawawi hadis ke-19. Dan juga ada syarah-syarahnya, di antaranya syarah yang paling lengkap yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, yang mana di antara isi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bimbingan beliau, pengajaran beliau kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Jagalah Allah, pasti kamu dapati Allah berada di hadapanmu. Subhanallah. Ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau oleh Allah diberi jawami'ul kalim, kata-kata singkat namun padat. Hadis ini kalau dijabarluaskan panjang sekali. Ya. Mari kita lihat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, pasti kamu dapati Allah berada di hadapanmu. Para ulama syurahul hadis yang mensyarah hadis ini mengatakan, jagalah Allah artinya kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, tegakkan hukum-hukum Allah. Maka Allah pasti menjagamu, Allah berada di hadapanmu, Allah menolongmu, Allah membantumu, Allah melindungimu, dan berbagai macam kebaikan kau dapatkan. Ya, diingat-ingat, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Jagalah Allah, pasti kau dapati Allah berada di hadapanmu, Allah menolong kamu, Allah membantu kamu, Allah memberikan semua kebaikan kepadamu, Allah menyelamatkan kamu dari semua keburukan. Yang penting kau jaga Allah, kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, tegakkan hukum-hukum Allah, amalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat. Saya akan membawakan 2 kisah saja. Sebenarnya kisah banyak ya, terutama kepada para nabi. Mukjizat-mukjizat mereka, Nabi Ibrahim dibakar nggak terbakar, Nabi Musa bisa melewati laut dan yang lain-lainnya, termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan cerita yang selain Nabi. 2 kisah. Kisah yang pertama tentang seorang tabi'in yang dikenal dengan Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala.
Abu Muslim Al-Khawlani berdakwah, menegakkan kebenaran, lalu ditangkap oleh penguasa yang zalim, kemudian dibakar. Dibakar. Subhanallah, tidak terbakar. Dibakar, tidak terbakar. Subhanallah. Sehingga sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Amirul Mukminin ketika bertemu dengan Abu Muslim Al-Khawlani sangat senang. Beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi arani qabla an yumitani biman fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan aku sebelum mewafatkan aku dengan orang yang pernah dilakukan kepadanya seperti dilakukan kepada Nabi Ibrahim. Dibakar, tidak terbakar. Kenapa? Karena ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, pasti kau dapati Allah berada di hadapanmu. Yang kedua, kisah ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, yaitu tentang seorang yang berdakwah di jalan Allah, menegakkan kebenaran, lalu ditangkap oleh penguasa yang zalim dan dimasukkan ke dalam penjara. Subhanallah, di dalam sel itu, penjara itu, sudah disediakan macan atau singa yang kelaparan. Yang mana diharapkan ketika dia masuk ke dalam sel itu langsung dimangsa, dimakan, habis, selesai, mati. Tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat. Ketika orang soleh ini dimasukkan ke dalam sel, ya, kemudian penjaga penjara atau sel itu mengintip apa yang terjadi. Ternyata orang yang soleh ini sholat di dalam sel itu. Sholat dengan khusyuk. Sementara macan atau singa itu menciuminya. Allahu Akbar. Lalu akhirnya dia dikeluarkan dari sel itu. Wah, nggak ada gunanya. Dikeluarkan. Lalu ditanya orang soleh itu, wahai bapak, ketika Anda berada di dalam sel dengan macan yang kelaparan tadi itu, dengan singa yang kelaparan itu, apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda pikirkan? Apa kata beliau? Yang saya pikirkan cuma satu. Air liurnya singa ini atau macan ini najis apa enggak? Air liurnya najis apa tidak? Itu yang saya pikir. Karena dari tadi saya sholat, dia ciumi saya kena air liurnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Secara akal nggak masuk akal. Ya, akal kita nggak mampu menjangkau. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Inti dari semua ini, pelajaran terpenting adalah ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Jagalah Allah, pasti kau dapati Allah berada di hadapanmu. Allah menolong kamu, Allah membantu kamu, Allah melindungi kamu, Allah memberikan semua kebaikan kepadamu, Allah melindungi kamu dari semua keburukan. Yang penting kau jaga Allah, kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, tegakkan hukum Allah, amalkan agama Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan. Demikian ceramah singkat ini, semoga bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.